Sebelum dimulai, silahkan Bapak Ibu melihat daftar video berikut untuk mempermudah akses video tutorial yang diinginkan. Daftar video. Pertama, link akses kelas, membuat topik, menambahkan materi, menambahkan diskusi, menambahkan tugas mandiri. Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan mengenai kelas e-learningnya. Saat ini kita sudah masuk ke kelas e-learningnya, di mana nama kelasnya adalah BIMTEK e-learning 2021. Untuk kelas e-learning ini ada di kursus bidang sistem informasi BIMTEK e-learning dan BIM 2101, yang berarti ini BIMTEK e-learning yang pertama di tahun 2021. Posisi hierarkinya si kelas ini ada di mana? Ini Bapak Ibu bisa cek di sini. Jadi nanti kalau bingung bisa lihat, oh ini foldernya ada di kursus, lalu di bidang sistem informasi, lalu di dalamnya lagi BIMTEK e-learning, barulah kelas tersebut ada di situ. Baik, selanjutnya ada trik khusus untuk masuk ke kelas ini, karena mungkin Bapak Ibu sudah mengampunya sangat banyak ya, jadi tidak akan kelihatan, tidak muncul di my course-nya. Nah, caranya kita perhatikan link di atas ini. Nah, link ini berfungsi untuk mengetahui di mana kelas kita berada. Nah, ini contohnya link ini punya 4 digit angka ini. Ini namanya Moodle ID. Moodle ID ini ada 4 digit. Karena posisinya sekarang sudah ribuan ya kelasnya. Mungkin kalau ada yang nanti berikutnya 5, 6 dan seterusnya. Oke, yang diperhatikan angka di belakang ini. Jadi Bapak Ibu yang penting tahu dulu ini link menuju kelas tersebut. Nah, dari HTTPS sampai PHP dari tanda tanya ID sama dengan. Nah, itu yang Bapak Ibu pegang. Silahkan bisa di copy, nanti misal mau ke kelas mana silahkan mintakan Moodle ID-nya ke admin atau penyelenggara. Saya mau ke kelas ini biar cepat, Moodle ID-nya berapa sih? Ini saya contohkan ya. Saya akan ke kelas sembarang aja. Saya kopikan tadi linknya, lalu kita ganti angkanya menjadi 1108. Akan kemana ini? Ternyata kelasnya adalah pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 4. Karena saya sudah ke enroll, jadi bisa langsung masuk ke dalam kelasnya. Tapi kalau Bapak Ibu belum ke enroll, ya tidak bisa masuk ke kelasnya. Cukup melihat di depan saja. Oke, kita kembali ke link tadi ya, ke 1157. Nah, ini kelas e-learning BIMTEK tadi ya, posisinya seperti ini, ada topik 1, 2, 3 dan 4. Ini nanti Bapak Ibu akan mengisikan materinya di sini di topik-topik ini ya. Jadi topik ini istilahnya mata pelajarannya. Misal materi pelajarannya adalah matematika atau bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Untuk mengaktifkannya, kita lihat di sini ada tombol hijau, hidupkan mode ubah. Silahkan diklik untuk mengaktifkan ya, untuk mengedit dari topik-topik tersebut. Bisa dilihat di sebelah kanan di bawah profil ada hidupkan mode ubah atau turn editing on kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, ini saya klik dan berwarnanya menjadi merah. Matikan mode ubah tulisannya. Nah, ini kita lihat di topik, samping topik itu ada tombol, ada icon pensil, dan juga ada menu ubah, ada tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, ini berarti mode ubahnya sudah aktif atau menu-menunya sudah aktif. Silakan bisa digunakan untuk mengedit. Kita coba untuk mengedit topik 1. Caranya ada 2 cara. Yang pertama, kita menggunakan icon pensil ini. Caranya tinggal klik icon pensil ini. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul kotak, silahkan diisikan namanya. Tapi ini tidak lengkap. Untuk mengubah topik, untuk lengkapnya bisa melalui ubah. Menu ubah, klik menu ubah, lalu edit topik. Nah, akan tampil menu baru, halaman baru seperti ini.
dimana di sini banyak settingan-settingan, tapi untuk topik ini masih sedikit. Settingan tersebut ada nama bagian, ada penjelasan dan yang lainnya. Kita coba untuk edit. Karena topik defaultnya ada topik 1, kita klik modifikasi. Beri tanda checklist di bagian modifikasi seperti ini. Nah, ini kita ketikkan materi 1. Ya, ini materi 1 ya. Karena kita akan coba di topik 1, materi 1. Ini bebas ya, penamaannya tidak harus seperti itu. Berarti nama materi yang Bapak Ibu ampuh. Lalu kita pindah ke penjelasan. Kita isikan penjelasan. Penjelasan berisi seperti informasi, baik berupa waktu, tanggal dan hari yang ditentukan dan jamnya, atau informasi lainnya, atau penjelasan dari materi yang Bapak Ibu ampuh. Itu bebas ya, yang penting informatif untuk peserta sehingga peserta mudah memahami, oh ternyata ini materi tentang ini seperti itu. Nah, ini silahkan para peserta mengakses materi ini pada tanggal dan jam sekian. Ini misalnya, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Untuk format tulisan ini bisa digunakan yang lain. Di menu di atasnya itu ada menu seperti ini. Menunya ini ada untuk memberikan poin 1, 2, 3 atau titik. Lalu ini ada tebal, miring, ada link, ada gambar, ada video, ada suara, ada video lagi. Lalu diklik sini masih ada lagi menu-menunya. Ini bebas ya Bapak Ibu, silahkan nanti di otak-atik, silahkan dicoba-coba. Pokoknya setiap mencoba di topiknya masing-masing, jangan punya orang lain ya. Karena Bapak Ibu masing-masingnya itu sama hak aksesnya. Pembatasan akses tidak perlu ya, sudah default saja. Lalu setelah itu selesai, kita klik tombol simpan perubahan. Hasilnya seperti ini. Yang tadinya topik 1 berubah menjadi materi 1 karena kita sudah merubahnya. Lalu ini di bawahnya ada deskripsi tanggal dan waktu yang informatif ya untuk para peserta, para siswa. Lalu kita lihat lagi di bawah ada menu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, disinilah kita nantinya akan menambahkan untuk materi-materi yang pendukung, materi pendukungnya untuk di materi yang Bapak Ibu ampuh. Jadi nanti ditambahkan di sini baik berupa file, diskusi, lalu kuis, lalu ada tugas mandiri ya. Nanti di sini. Untuk memulainya kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, karena kita akan mengupload file, berarti kita pilih file sumbernya. Lalu klik tambah. Nah, seperti ini. Muncul menu lagi, muncul halaman baru yang berisi menu-menu untuk settingan dari file materi tadi. Sama seperti tadi, ada nama, ada deskripsi, dan yang lain di bawah masih ada. Untuk namanya kita ketikkan file materi 1. Ini bebas, saya contohkan saja. Ini materi yang pertama adalah file Microsoft Word ya. Jadi filenya nanti berupa Microsoft Word. Saya namai file materi 1 dokumen ya, misal. Jangan lupa memberikan deskripsi untuk menjelaskan kepada peserta agar lebih mudah dan jelas. Misal saya beri keterangan penjelasan ya, berisi penjelasan, lalu
atau perintah download pada peserta. Jadi nanti peserta akan mendownload file yang Bapak Ibu ini unggah, lalu jangan lupa kita klik tampilkan deskripsi, beri tanda cek karena deskripsi ini akan ditampilkan. Nah, juga sama menunya di atas bisa digunakan untuk mempercantik, memperindah dari tulisan Bapak Ibu. Lalu kita pindah ke bawah, ini ada menu untuk upload. Kita lihat ada panahnya ke bawah, bisa langsung kita klik. Nah, kita pilih upload file karena di sebelah kiri sudah yang ditandai adalah upload file. Jadi kita bisa langsung choose file. Klik choose file. Kita pilih materi Word, jadi muncul namanya lalu diklik upload seperti ini. Kita pindah ke bawah, tampilan kita beri checklist di bagian show size dan show type. Ini opsional aja, Bapak Ibu bisa bebas mau digunakan atau tidak masalah ya. Selanjutnya kita pindah ke bawah, ada pengaturan modul yang biasanya ini dilewati saja. Pembatasan akses bisa ditambahkan nanti mungkin ya, untuk menambahkan pembatasan jadi syarat untuk bisa akses file ini, mungkin nanti sudah melakukan pretest baru bisa aktif, baru bisa download materi ini. Oke, nanti saya contohkan di bagian kedua. Selanjutnya kita akan menuju ke activity completion. Activity completion ini digunakan untuk tracking kegiatan peserta, apakah sudah akses dari file yang kita upload ini. Jadi ini wajib ya untuk diaktifkan karena itu mempermudah dalam tracking baik Bapak Ibu pengajar atau bidang evaluasi nanti untuk menilainya. Nah, kita pilih yang show activity as complete atau yang paling bawah ya, completion trackingnya. Lalu require view-nya di checklist, jadi siswa harus akses ini supaya bisa terchecklist. Kita lanjut ke bawah, itu ada teks dan wetensis, ini dilewati saja, bisa langsung kita simpan dan kembali ke kursus. Tampilannya seperti ini. Nah, namanya sudah muncul filenya, file materi 1 dokumen, ada keterangan ukuran dan jenis filenya, dokumen Word 2007. Oke, sudah jadi dan di bawahnya ada penjelasan. Dan di sebelah kanannya ada kotak ini yang menandakan activity completion tadi. Kalau kotaknya putus-putus berarti secara otomatis dia akan terchecklist apabila peserta sudah mengakses atau mendownload file ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk file kedua. File kedua ini akan sama seperti tadi, kita klik file lalu tambah. Sama seperti tadi kita isikan juga nama, deskripsi dan seterusnya. Ini kita isikan file materi 2 yang berupa Excel. Tadi berupa Word dokumen dan sekarang berupa Excel ya. Kita isikan deskripsinya, penjelasan mengenai file tersebut, informasi waktu dan tanggal pendownloadan dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Lalu kita checklist supaya tampil. Kita pilih filenya sama, kita karena sudah diupload file, kita choose file. Kita pilih materi Excel yang sudah ada ini, klik lalu upload. Nah, sudah masuk di sini. Kita geser lagi ke bawah, ada tampilan di checklist. Ini bebas ya, tapi saya saranin di checklist saja. Lalu pengaturan modul ini dilewati, pembatasan akses. Oke, karena tadi belum kita contohkan, yang sekarang kita contohkan.
supaya file ini bisa di-download setelah mendownload Word. Caranya, klik tambahkan pembatasan, lalu activity completion atau date. Ini kita pilih pembatasannya, karena yang digunakan tadi activity completionnya Word, berarti kita klik activity completion. Nah, kita pilih activity completionnya apa, peserta ajar harus cocok dengan berikut. Activity harus file dokumen materi dokumen 1 must be marked complete, berarti kalau sudah checklist di file materi 1 baru bisa lanjut ke sini. Seperti itu kira-kira bahasanya. Selesai, satu saja cukup ya. Kita pindah lagi ke activity completion. Karena tadi kita sudah contohkan untuk activity completion yang otomatis, selanjutnya kita pilih yang nomor 2, student can manually. Jadi pesertanya nanti bisa menceklis sendiri secara manual, lalu kita klik tombol simpan. Nah, ini file materi 2 sudah masuk ya, sudah ada keterangan dan penjelasan. Kita lihat di sini activity completionnya. Di sini kotaknya putus-putus dan yang di bawah utuh ya garisnya. Ini yang membedakan activity completion otomatis dan tidak. Kalau yang bawah ini manual, kalau yang atas otomatis. Nah, yang manual ini kalau peserta sudah download itu tidak akan terchecklist. Jadi mereka harus checklist manual, checklist sendiri. Berbeda dengan yang nomor 1, itu akan checklist otomatis setelah mereka download. Seperti itu penjelasan untuk activity completionnya. Kita lihat di bawah juga ada keterangan untuk materi 2 terbatas, karena tadi diaktifkan tuh pembatasan aksesnya. Jadi file ini bisa diakses setelah mendownload materi 1 dokumen. Seperti itu bahasanya. Baik, selanjutnya kita tambahkan lagi file berupa diskusi ya, karena tadi sudah upload file. Kita pilih diskusi, lalu klik tambah. Diskusi ini adalah forum, lalu klik tambah. Sama seperti sebelum-sebelumnya, tampilannya seperti ini, hanya ada sedikit yang berbeda ya, selebihnya sama. Untuk forum name kita isikan nama diskusinya, sebaiknya diberi nama ya, tidak hanya dinamai diskusi karena nanti akan tertukar dengan yang lain, menghindari kejadian tertukar. Oke, kita namai diskusi materi 1. Deskripsinya sama seperti sebelum-sebelumnya, mengenai penjelasan waktu, informasi, dan mungkin syarat-syarat yang lain seperti itu. Lalu kita pindah ke bawah, kita klik diskusinya, deskripsinya, lalu form type ini kita biarkan saja, kita lewati. Lalu lampiran dan jumlah kata, ini menghitung jumlah kata, tapi saya kira dilewati saja, ini defaultnya. Lalu kita subscription and tracking, ini juga dilewati saja. Discussion locking dilewati saja ya. Ambang batas pos untuk memblokir ini juga kita lewati karena kita bebaskan peserta untuk ngepost. Lalu nilai kita lewati juga karena memang tidak ada yang perlu disetting. Lalu kita masuk ke penilaian. Nah, ini sangat penting untuk diskusi karena beberapa diskusi harus dinilai. Ada yang pengajar tidak menilai diskusi, jadi tidak diaktifkan. Ini saya sarankan diaktifkan saja. Kita pilih tipe agregatnya, kita pilih nanti ada maksimum, ada total, ada minimum, ada rata-rata dan sebagainya. Untuk penilaian yang lebih dari 1, saya sarankan gunakan yang rata-rata karena nanti akan mengakumulasi semuanya lalu dibagi banyaknya berapa kali menilai, nanti ketemu hasilnya. Seperti itu untuk penilaian. Jadi sekali lagi saya
sarankan untuk diskusi diaktifkan penilaiannya, supaya saat Bapak Ibu akan menilai akan muncul di diskusi tersebut. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Ini kita pilih poin atau skala bebas. Nilai maksimum kita lewati saja, atau kalau mau disetting lalu yang jangan beri penilaian ini juga dilewati saja. Kita lanjut pengaturan modul yang biasanya ini dilewati. Lalu pembatasan akses, nah kita kembali seperti tadi ya, kita aktifkan lagi untuk pembatasan aksesnya. Sekali lagi ini opsional, supaya lebih tertib memang harus diaktifkan pembatasan aksesnya. Ini kita pilih activity completion. Jadi syaratnya bisa akses diskusi ini setelah mengakses dari file materi 2 ya. Jadi kalau sudah download materi 2 nanti akan terbuka diskusinya. Oke, seperti itu. Kita lihat activity completion-nya, ini yang terpenting juga. Kita pilih yang paling bawah ya. Completion tracking-nya kita pilih show activity as complete when condition are met, yang paling bawah. Lalu di bawahnya require view kita checklist juga, jadi harus melihatnya ya, melihat diskusinya. Lalu require post, student must post discussion or reply, jadi syaratnya harus mengepost diskusi or reply-nya minimal 1. Lalu kita pindah require files replies. Ini saya sarankan supaya mereka menanggapi replies postnya. Kita checklist. Dah, itu saja untuk settingan activity completion di diskusi. Selanjutnya teks dan kompetensi dilewati saja, kita simpan. Lalu tampilan seperti ini. Nah, diskusi materi 1 sudah aktif ya. Juga tetap ada tulisan terbatas karena kita aktifkan mode hak aksesnya tadi, mode pembatasan aksesnya ya, maaf. Kita lihat ini kotak-kotaknya juga sudah berbeda karena ini otomatis. Selanjutnya kita ini sudah semua ya, jadi dalam satu materi itu ada upload file, ada diskusi. Oke, satu lagi saya tambahkan selanjutnya, yaitu untuk tugas mandiri. Kita pilih tambahkan sebuah aktivitas, lalu klik assignment ya, klik tambah. Sekali lagi tampilannya tetap sama, ada nama, ada deskripsi dan yang lainnya. Kita isikan untuk namanya. Tugas pembuatan makalah misalnya ya, karena tugasnya ini akan nanti dikumpulkan di e-learning. Lalu deskripsi, jangan lupa tampilkan deskripsi juga di checklist. Opsional ini di bawahnya, kalau memang ada file yang mau diupload silahkan diupload, kalau tidak ya bisa dilewati. Misal file yang diupload adalah file contoh atau format untuk membuat laporan tersebut, bisa diupload sini. Jadi para peserta bisa menggunakan format tersebut supaya tidak keluar dari aturan yang berlaku. Oke, kita ke bawah, ada availability, itu tidak perlu disetting, tapi kalau Bapak Ibu mau men-setting tidak masalah ya. Disetting baik kapan dimulai diskusinya, atau kapan batas tertutupnya, kapan dimulai mengumpulkan tugasnya dan lain sebagainya, kapan berakhirnya, itu bebas. Lalu kita pindah ke submission types. Kita pilih pengiriman berkas ya, karena upload file. Jadi makalah harus diupload ya. Lalu kita pilih ke bawah, ada maksimum pengirimannya itu 1 MB, ini bebas.
Kita pilih lagi ke bawah tipe berkas yang bisa diterima. Untuk tipe berkas yang bisa diterima, kita ada pilihan juga, bisa berupa file video, file dokumen, file PDF dan yang lain sebagainya gitu. Oke, geser ke bawah lagi, ada feedback types, dilewati saja. Submission setting, dilewati saja. Lalu group submission setting, lewati. Notification, lewati. Nilai, nah nilai ini juga perlu disetting karena di sini sudah terpilih ya poin, dan bisa lanjut ke berikutnya. Pengaturan modul yang biasa ini juga dilewati saja, tidak apa-apa. Lalu ke pembatasan akses. Pembatasan akses sama seperti tadi ya, menggunakan pembatasan supaya pengumpulan tugas ini bisa diaktifkan, bisa dibatasi. Oke, aktifkan. Kita pilih kalau kita sudah melakukan diskusi baru bisa akses tugas ini. Selanjutnya kita ke activity completion, sekali lagi sama, kita aktifkan trackingnya, kita dapat pilih paling bawah. Untuk settingan lainnya sama seperti ini, tidak ada yang berubah. Lalu teks dan competencies kita lewati dan kemudian simpan. Oke, seperti itu, dan tampilannya seperti ini. Ada file materi, ada dua ya, ini kebetulan ini dokumen semua. Nanti peserta tinggal klik ya untuk mendownload dua materi ini. Lalu ada diskusi ini nanti juga para peserta bisa akses dengan activity completion-nya sudah diaktifkan. Lalu ada tugas juga, pembuatan makalah. Ini sama-sama saling ketergantungan ya. Kalau sudah download materi 1 bisa ke materi 2. Kalau sudah materi 2 bisa materi 1, materi diskusi. Lalu bisa ke tugas. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk penjelasan dasar untuk pengajar di e-learning seperti itu. Kalau memang nanti ada yang kesulitan atau kurang jelas, bisa nanti ditanyakan ke kami sebagai admin. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses.